Bukan berarti Allah Ta'ala membutuhkan harta kita, tidak. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya dari sekalian alam. Artinya Allah tidak butuh, seluruh alam ini tidak butuh. Tapi Allah mewajibkan zakat kepada yang wajib berzakat untuk menghilangkan penyakit-penyakit cinta dunia dari hatinya, untuk menghilangkan sifat kikir dan pelit dari hatinya, untuk menumbuhkan rasa kasihan terhadap orang-orang lemah daripada muslimin, khususnya yang lemah di dalam ekonomi dan lain sebagainya. Karena itulah orang-orang yang dia wajib untuk berzakat tapi tidak berzakat, disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah thumma la yunfiqunaha fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang dia menyimpan emas dan perak, menyimpan uang, ya, kemudian tidak dia sodakohkan, tidak dia zakatkan, padahal sudah sampai nisabnya dan sudah berlalu haulnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah mereka kabar gembira dengan adab yang pedih. Apa adab pedih itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di mana hari itu emas dan perak yang mereka kumpulkan akan dipanaskan di api neraka. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, kemudian disetrikakan cairan daripada emas dan perak yang meleleh itu di wajah mereka, di lambung mereka, di punggung mereka, seraya ada seruan dari malaikat, hada ma kanastum li anfusikum, ini adalah yang kalian simpan untuk kepentingan kalian pribadi. Fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah simpanan kalian ini. Di sini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki harta yang wajib zakat tapi dia tidak menzakatinya. Yang mana telah lalu kita telah bahas, tidak semua harta itu wajib dizakati. Zakat itu hanya terkhusus benda-benda yang Allah wajibkan melalui lisan Rasulnya untuk dizakati. Permata, intan, berlian tidak wajib zakat walaupun nilainya lebih dari emas. Semua logam selain emas dan perak tidak wajib dizakati walaupun bertonton dia memiliki. Kenapa demikian? Karena yang wajib zakat bukan yang bernilai. Yang wajib zakat hanya benda-benda tertentu yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah kalau urusan hewan ternak itu cuma 3, ya, yaitu unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Selain ternak 3 ini nggak wajib. Ada ternak lebah, ternak ini nggak wajib zakat. Punya tambak, ya, tambak patin, tambak apa, nggak wajib zakat. Ya. Atau mungkin ternak apa lagi, ayam, burung, nggak wajib zakat. Yang wajib zakat hanya hewan-hewan yang diperintahkan untuk dizakati. Sehingga dalam hal ini kita nggak terlalu banyak membahas tentang hewan ternak, ya, karena jarang yang punya jarang. Kalau kita bahas sedikit, ya, contoh unta itu minimal zakat, wajib zakat itu punya 5 unta wajib zakat. Berapa zakatnya Ustadz? 1 ekor anak kambing umur setahun, bukan anak unta, anak kambing zakatnya. Punya 10, 2 ekor anak kambing, tiap kelipatan 5. Punya 15, 3 ekor anak kambing. Punya 20, 4 ekor anak kambing.
punya 25, nah ini baru 1 ekor anak unta umur setahun. Sudah punya 25, itu 1 ekor anak unta umur setahun, ya. Nah, itu baru permulaannya. Kemudian untuk sapi dan kerbau minimal punya 30. Belum 30 nggak wajib zakat. Itu pun nunggu setahun. Artinya dalam setahun itu kalau berkurang dari 30 nggak wajib zakat karena kurang dari nisab. Dari Januari punya 40 nih sapi. Ya, di bulan Agustus dijual 15, maka terputus sudah. Karena sisanya 25. Terputus. Kapan ngulang lagi? Nunggu 30 lagi. Dia beli lagi 5 di 30. Mulai kapan? Mulai Oktober. Nah, Oktober tahun depan baru wajib zakat. Itu pun kalau nggak berkurang. Kalau berkurang ya nggak. Tapi ingat, jangan memanipulasi zakat. Maksudnya Ustaz kayak gini, wah ini sebulan depan nih, setahun nih, saya jual aja sapinya biar nggak wajib zakat. Nah, ini namanya manipulasi zakat. Biar nggak wajib zakat, dia jual itu sapinya, akhirnya nggak wajib karena nggak sampai 30. Nah, secara fikih nggak wajib, tapi di akhirat kena siksa. Kenapa? Karena dia nggak pakai tasawuf. Dia kalau orang cuman pakai fikih saja, nggak pakai tasawuf, nggak selamat. Tasawuf itu apa sih Ustaz? Ilmu beradab dengan Allah. Ya, harus beradab. Kalau memang Anda wajib zakat, jangan kucing-kucingan pengen nggak zakat, hati-hati. Ini banyak terjadi orang-orang yang di hatinya masih ada pelitnya itu, saking parahnya sampai zakat pun dia pengen nggak bayar. Kayak apa caranya biar nggak bayar zakat? Ini bahaya yang seperti ini, ya. Nah, 30 ini wajib zakat 1 ekor anak sapi umur setahun, ya. Kalau punya 40 itu wajib zakat 1 ekor anak sapi umur 2 tahun. Jadi tiap kelipatan 30 1 ekor umur setahun, tiap kelipatan 40 seekor umur 2 tahun. Ustaz, saya punya sapi 100 sudah setahun ini, berapa zakatnya? Oh, berarti 30 40 2 ekor umur setahun, 1 ekor umur 2 tahun, ya itu. Kemudian kalau kambing minimal 40. Kambing itu wajib zakat kalau punya minimal 40 ekor. Jarang, Mbak, orang Grogot jarang yang punya 40. Kalau ada wajib zakat. Sampai berapa? Kalau 40 sampai 120 itu zakatnya 1 ekor. Punya 40 ekor sampai 120 cuman 1. Mau 60, mau 80, mau 90, mau 100 itu cuman 1 ekor anak kambing umur setahun. 121 sampai 210 ya, itu 2 ekor. Kelipatan 100 nambah 1 ekor. Saat saya punya kambing 550, berarti 5 ekor anak kambing umur setahun. Selama belum 600 masih 5 ekor. Saya punya 599, 5 ekor bukan 6, ya. Nah, cuman tadi syaratnya hewan yang wajib dizakati pertama adalah bukan hewan yang dipekerjakan. Sapi yang disuruh narik kereta atau kerbau yang disuruh membajak sawah. Saat saya punya kerbau nih 30 tapi membajak sawah semua, nggak wajib zakat. Karena hewan yang dipekerjakan tidak wajib dizakati. Ya, atau unta tapi dipakai tunggangan, disewakan untuk orang-orang yang bepergian,
Zaman dulu kendaraannya unta, Pak. Maka di sini nggak wajib dizakati itu unta. Yang kedua, dia harus saimah. Saimah di sini artinya dibebaskan, makan itu dibebaskan, bukan dicarikan makanan. Kalau dicarikan makanan kayak sekarang ini rata-rata yang punya sapi keliling dia nyari rumput, itu nggak wajib zakat. Jadi hewan yang wajib zakati itu dilepas saja, tiap pagi dilepas, sore baru digiring pulang, dia nyari sendiri, itu baru wajib zakat. Ya. Nah, jadi itu syaratnya. Pertama harus nisab sampai batas minimal, kedua haul, ketiga bukan pekerja, yang keempat diberi makan tanpa biaya, tanpa dicarikan, tapi dia nyari sendiri. Nah, baru inilah wajib zakat. Terus yang kedua, ya, hasil bumi. Hasil bumi itu ada dua. Ada benda mati, ada benda hidup. Ya, yang benda mati apa? Tambang. Hasil bumi tambang, benda mati. Tambang yang wajib dizakati cuma dua, emas dan perak. Tambang nikel, tambang batu bara nggak wajib zakat, walaupun per hari miliaran. Terus enak betul Ustaz? Oh enggak, dia nggak selamat dari zakat duit. Nanti zakat duit wajib dia. Dia mungkin zakat ini nggak wajib, tapi kalau sudah jadi uang sampai nisab wajib zakat. Ya. Nah, itu untuk apa namanya yang benda mati, termasuk harta karun. Harta karun selain emas perak nggak wajib zakat. Ini Gucci harganya miliaran, nggak wajib zakat. Tapi kalau jadi duit, nah nyampe setahun wajib zakat. Zakat duit jangannya, bukan zakat harta karun, bukan. Adapun yang makhluk hidup, benda hidup, ya, hasil bumi benda hidup ada dua, makanan pokok sama buah-buahan. Makanan pokok itu yang biasanya dijadikan makanan pokok bukan waktu darurat. Contoh beras, gandum, jagung, kacang-kacangan, ya. Nah, itu yang seperti itu wajib dizakati. Cuman zakatnya nggak nunggu setahun, tapi setiap panen. Nah, tiap panen dilihat, nyampe nisab wajib zakat. Berapa nisabnya? Nabi SAW bersabda, laisa fima duna khamsatu awsuq shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat kalau kurang dari 5 wasak. 5 wasak ini berapa ukuran kita? Ukuran kita 5 wasak itu ya 750 kilogram atau 7,5 kuintal. Ya. Setiap panen minimal dapat 7,5 kuintal. Minimal baru wajib zakat. Kalau kurang dilihat, ini panennya setahun sekali apa 2 kali. Kalau panennya setahun 2 kali, wajib digabungkan panen pertama dengan panen kedua kalau kurang. Ustaz, saya punya sawah nih, ini panennya setahun 3 kali, panen pertama cuma 500 kilo Ustaz. Ini tanpa gabah ya, jadi beras murni tanpa gabah, diukur, ditimbang 500 kilo. Itu kalau panennya setahun 3 kali, maka 500 kilo ini digabungkan dengan panen kedua. Panen kedua dapat anggap 600, berarti digabung jadi 1,1 ton. 1 ton 1 kuintal ya. Maka di sini wajib zakat. Ya, wajib zakat. Berapa zakatnya? Nah, zakatnya ini dilihat. Kalau dia make air hujan, istilahnya sawah tada hujan kalau istilah dulu itu, nggak ada pupuk, nggak perlu pengairan, cukup tada hujan aja, maka di sini 10%.
Jadi kalau 1 ton 100 kilo zakatnya. Dan ingat, nimbangnya itu sebelum dikurangin ya, nggak boleh nimbangnya nanti setelah bagi-bagi ke tetangga-tetangga baru ditimbang, haram. Nggak boleh nih bagi-bagi dulu, ditimbang dulu. Hasil panen nggak boleh dibagi, nggak boleh dijual, nunggu ditimbang dulu seluruhnya. Kalau sudah ditimbang nyampe nisab, sisahkan yang zakat. Yang lain sisanya yang bukan zakat silahkan, mau Anda jual, mau Anda sedekahkan ke tetangga silahkan. Tapi yang zakat ini nggak boleh diotak-atik. Dan kalau Anda kurangin dulu, nanti nggak sesuai nisab. Ya, sudah dibagi-bagi sama yang bantu-bantu manen, ditimbang. Ya nggak sampai nisab, Pak. Sampai nisab pun itu kurang dari aslinya. Wajib dia tambah itu. Nah, ini penting, ya. Nah, kalau seumpama dia pakai biaya, ada irigasi, ada pupuk, ya kayak sekarang ini, itu zakatnya 5%. Jadi kalau 1 ton hanya 50 kilo zakatnya. Zakatnya hanya 50 kilo. Dan tidak boleh zakat beras diganti duit. Ustaz, saya ini nggak mau bagi beras, saya mau bagi duit aja, lebih manfaat. Nggak sah, tidak sah, ya. Ini orangnya mau aja Ustaz, nggak bisa, karena aturannya kalau sudah zakat ternak ya keluarnya ternak, zakat beras ya keluarnya beras. Kalau memang dia butuh duit, kasih beras, beli beras itu, dapat duit dia. Jadi Anda nggak sampai merusak tatanan cara zakat yang benar. Beli dia zakat, beli berasnya, selesai urusan. Ya. Nah, ini juga sebagai solusi bagi sebagian orang yang zakat fitrahnya pakai duit aja Ustaz, nah, lebih manfaat. Tapi itu melanggar aturan fikih. Fikih itu, fitrah itu harus dikeluarkan bentuk makanan pokok, bukan duit. Loh, itu lebih manfaat. Beri dia beras, ya. Kemudian habis ini berasnya Pak, ya, fitrah untuk sampean. Saya butuh duit Pak, nah, ini saya beli aja sudah berasnya berapa. Ambil lagi berasnya, beli. Jadi nggak sampai merusak cara zakat, ya. Itu harus dipakai kecerdasan di situ sehingga kita nggak sampai melanggar aturan zakat. Nah, kemudian yang kedua daripada hasil bumi benda hidup adalah buah-buahan. Buah-buahan yang wajib dizakati cuma 2, yaitu kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Selain 2 buah ini nggak wajib zakat. Ya, punya kebun salak, punya kebun jeruk, kebun durian, kebun sawit. Nah, ini sawit ini tidak tahu masuk buah, nggak masuk sayur, tidak tahu. Tapi istilahnya kalau masuk buah nggak wajib zakat. Kalau masuk makanan pokok nggak ada orang makan sawit Pak. Ya, sehingga dalam hal ini sawit dari 2 arah buah nggak wajib zakat, arah makanan pokok nggak wajib karena bukan makanan pokok. Oh, sembako Ustaz, sembako itu nggak semua makanan pokok Pak. Sembako itu tidak semua makanan pokok, ya. Sehingga dalam hal ini orang yang punya kebun sawit nggak wajib zakat. Tapi kalau pengepul sawit wajib zakat, ya. Sampean keliling nih ke kampung-kampung, cari orang-orang yang punya 2 pohon, 3 pohon. Untuk membeli dari mereka sawitnya. Nah, ini wajib zakat. Kenapa? Karena dia pedagang. Dia berdagang sawit, wajib zakat. Tapi kalau yang punya kebun sawit nggak wajib zakat. Loh, lebih besar loh yang punya kebun sawit. Iya, tapi kalau jadi duitnya nyampe nisab wajib zakat. Betul. Ini perbedaannya ya. Sama kayak sarang burung. Orang punya sarang burung nggak wajib zakat.
Dari sisi mana zakatnya? Ternak itu kan burungnya yang diternak, dia bukan burung yang dijual, liurnya yang dijual. Burungnya mungkin nggak laku, liurnya yang laku. Nah sekarang liur ini wajib zakat apa enggak? Liur nggak wajib zakat. Liur itu nggak wajib zakat. Liurnya Pak. Sehingga walaupun hasilnya itu ratusan juta per panen, nggak wajib zakat. Jadi jangan Anda menganggap zakat itu kayak pajak. Kalau pajak semua dipajakin sekarang, semuanya kena pajak Pak. Tapi zakat nggak seperti itu. Zakat itu sudah ada aturan dari syariat. Nggak sesuai syariat ya sudah nggak wajib zakat. Tapi orang yang pengepul, nah orang yang bisnis sarang burung wajib zakat karena dia pedagang. Dia membeli dari orang yang punya sarang burung, dijual lagi kepada orang yang membutuhkan. Ini pedagang ngarannya, wajib zakat. Ya. Nah, tapi zakatnya bukan keluar sarang burung, zakatnya zakat duit. Semua pedagang itu apapun yang didagangkan wajib zakat, tapi yang keluar duit bukan barang dagangannya. Ya. Nah, itu yang penting di situ. Jadi bedakan antara pemilik sarang burung dengan pembisnis sarang burung. Pemilik gak wajib zakat, tapi pembisnis sarang burung wajib zakat karena dia pedagang. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini untuk hewan ternak selesai, kemudian hasil bumi selesai. Ya. Berapa Ustaz yang wajib? Nisabnya berapa? Nisabnya sama kayak beras, yaitu tiap panen kalau nyampe 750 kilo wajib dizakati kurma dan anggur. Hanya saja kurma dan anggur yang baru dipetik itu masih banyak kadar airnya. Jadi nimbangnya itu bukan anggur yang bisa kita makan itu, enggak. Nunggu sampai kadar airnya enggak ada. Maksudnya apa? Sampai jadi kismis. Kalau kurma ini kan sudah kering ya. Kalau aslinya itu rutop Pak. Rutop itu kadar airnya masih banyak. Nah, tapi nimbangnya bukan waktu jadi rutop, waktu jadi kurma. Cuman masalahnya gini, Ustadz, ini saya punya kebun anggur nih. Kalau saya nunggu kering semua rugi di saya, karena orang lebih banyak minat di anggur bukan di kismis. Anggur harga jualnya tinggi, rutop harga jualnya tinggi. Kalau sudah jadi kurma murah jadinya, karena airnya nggak ada. Maka di sini ada khoris. Khoris ini seorang ahli yang bisa memprediksi. Ya, satu pohon kurma ini kalau jadi kurma jadi berapa kilo dia ngerti. Ini rutopnya sekian kilo, ini kalau kadar airnya nggak ada jadi sekian kilo, itu ngerti dia. Maka dia langsung hitung, ini 1 hektar berapa pohon, sepohon berapa rata-rata, oh sepohon 10 kilo, dia hitung sudah nyampe 2 ton. 2 ton ini kalau jadi kurma yang kering jadi berapa kilo, dia hitung sama dia, oh 1,7 ton sumpama. 1,7 ton ini baru dia keluarkan 1,7 ton ini berapa? Itu apa? Kalau diairi hujan 10%, kalau diairi dengan irigasi dengan pemupukan 5%. Ya, berarti kalau semua memakai air hujan murni 170 kilo dikeluarkan. Tapi kalau pakai biaya separuhnya, berapa separuhnya itu? 85 kilo dikeluarkan, 85 kilo ya. Nah di situ baru disisihkan 85 kilo, sisanya silahkan dijual. Yang 1 ton lebih itu silahkan dijual, yang bentuk rutop itu karena lebih mahal, silahkan. Sama anggur juga sama kayak gitu, itu caranya ngitung demikian. Nah kemudian adapun anggur-anggur di Indonesia ya, itu juga sama wajib zakat.
Cuman tadi menghitung kilonya itu ketika kadar air nggak ada. Cuman jarang di Indonesia itu anggur yang dikismiskan, jarang. Rata-rata dijual bentuk anggur. Ya, syukur-syukur mau zakat, jarang Pak orang yang punya kebun anggur zakat. Kecuali yang ngerti agama aja. Ya, ini penting karena banyak orang nggak perhatian dengan zakat sekarang. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang hasil bumi, kita bahas tentang emas dan perak. Ya, emas dan perak ini, emas ya itu nisabnya adalah 20 miskol. 20 miskol ini kalau kita pakai gram 84 gram murni, emas murni 84 gram. Kalau perak itu dalam hadis 200 dirham. 200 dirham ini kalau pakai itu ikut hitungan gram itu 588 gram, hampir 6 ons. Hampir 6 ons. Nah, di sini emas yang wajib dizakati itu yang pertama bukan perhiasan mubah. Ya. Kalau perhiasan mubah nggak wajib zakati. Perhiasan yang dipakai istri ya, itu nggak wajib zakat. Ya. Walaupun jarang dipakai. Dia punya peti perhiasan, tempat kotak perhiasan, dipakai waktu kondangan aja. Selama nggak rusak wajib dizakati. Kalau rusak nggak diperbaiki segera, wajib zakat. Wajib zakat. Jadi yang wajib zakat emas itu pertama yang batangan, yang sering dijual tuh setengah gram, 1 gram, itu wajib zakat itu. Atau perhiasan yang haram, itu apa? Emas dipakai laki-laki, ya haram laki-laki pakai emas. Ya. Dalam hadis Nabi SAW pernah mengambil sutra dengan tangan kanan dan mengambil emas dengan tangan kiri. Beliau mengatakan hadani haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram dipakai oleh laki-laki umatku. Wa hillun linasihim, untuk perempuan halal. Perempuan pakai emas, pakai sutra halal. Laki-laki pakai emas atau sutra haram. Ustaz, ya apa? Saya punya sarung sutra banyak Ustaz. Kayak apa hukumnya ini? Kalau sarung sutra ya itu sutranya lebih dari 50% haram. Maaf, rata-rata sarung sutra yang paling mahal yang harganya di atas 10 juta. Itu paling full 33%. Paling full. Paling banyak sutranya itu 33%. Nggak sampai 50. Sehingga sarung-sarung sutra itu aman. Yang haram ini yang sering dipakai biasanya ada pakaian adat daerah mana itu? Minangkabau kah? Yang sutra murni. Nah, ini mau selendang, mau sarung, mau baju, yang penting sutra, mau itu murni atau dicampur, tapi dia lebih dari 50%. Sutranya 51, yang selain sutra 49, haram dipakai. Ya, haram dipakai. Nah, sehingga emas yang dipakai laki-laki hukumnya haram. Atau wadah dari emas, piring, gelas, sendok dari emas haram, sehingga wajib zakat. Ya, jadi wadah dari emas itu nggak boleh dipakai. Jangan dipakai. Orang yang bikinnya saja itu haram. Duit yang dia dapat karena bikin sendok emas, bikin piring emas, itu duitnya haram. Karena membikinnya haram. Bikinnya aja haram, apalagi makainya. Ustaz, saya nggak make Ustaz, jual saja, sama. Anda jual duitnya haram. Terus kayak apa sudah jadi? Lebur dia. Jadi batangan, terserah mau jadi apa, tapi jangan jadi tempat atau wadah. Ustaz, saya punya mangkok dari
besi atau kuningan, lubang saya tebel pakai emas, boleh apa enggak? Nembelnya pakai emas. Kalau tembelannya itu sedikit dan tidak melebihi dari batas yang lubang dari yang dibutuhkan, hukumnya haram. Bukan haram juga, apalagi yang lebih. Jadi ibarat kata kalau tembelan emas mutlak haram. Tapi kalau tembelan perak, ya, jadi wadah dari perak emas juga haram dipakai, Pak. Wadah emas atau perak haram dipakai, tapi urusan tambalan beda. Tambalan emas haram, tambalan perak dilihat. Kalau itu kecil dan hanya yang dibutuhkan tambalan dari perak, itu hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari yang dibutuhkan haram. Adapun sepuhan, ya, wadah dari kuningan disepuh pakai emas, sepuhan emas, itu hukumnya kayak apa? Kalau seumpama sepuhannya itu tebel, sekiranya kalau dipanasin meleleh, ya, meleleh emasnya, maka haram. Tapi kalau sepuhannya tipis, dipanasin nggak ada yang meleleh, nggak apa-apa. Kalau hanya sepuhan, ya, pakai cincin, laki-laki pakai cincin kuningan disepuh pakai emas. Dilihat, kalau sepuhannya itu tipis betul, sekiranya kalau ditaruh di api nggak ada yang meleleh emasnya karena saking tipisnya, nggak apa-apa. Ya, nah, itu perbedaannya di situ. Terus kemudian emas yang makruh termasuk yang wajib zakat. Itu apa? Emas perhiasan yang dipakai perempuan tapi di luar kadar normal. Ya, pakai anting setengah kilo. Ini anting setengah kilo ngapain? Itu normalnya berapa gram? 10 gram paling berat, sisanya wajib zakat. Kenapa? Karena makruh. Ya, makruh. Nah, itu diantara emas perak yang wajib dizakati. Insyaallah yang akan datang kita bahas lebih detail tentang emas perak, ya. Ini ada waktu 5 menit, ya, untuk pertanyaan. Silahkan bagi yang mau bertanya untuk ditanyakan. Untuk zakat ini jarang bertanya. Gak ada yang punya segitu, Ustaz. Jadi mau tanya bingung. Ya. Ya itu saya lanjut ya sedikit. Nah, kalau punya 84 gram emas atau hampir 6 on perak, berapa zakatnya? Pertama itu harus nisab dan harus 1 haul, 1 tahun penuh kepemilikan. Berapa zakatnya? 2,5%, ya, atau 1/40. Ibarat kata kalau Anda punya 1 on emas, zakatnya cuma 2,5 gram, gak berat, ya. Kadang kita ini nganggap besar, padahal itu hanya 1/40-nya, ya. Ada di antara orang kaya itu zakatnya itu per tahun 100 juta. Orang anggap banyak betul yang dikeluarkan. Itu uang dia kalikan 40, 4M dia punya. Dia punya 4M, hanya ngeluarkan berapa? 100 juta aja. Dia punya 4.000 juta. Jadi jangan dianggap zakat itu memberatkan. Berat itu karena nafsu masih cinta. Sifat pelit masih meradang di sini. Ya, itu yang bikin berat. Ya. Kadang-kadang ada orang itu dia senang sodako, tapi untuk zakat berat. Itu namanya kena godaan setan dia. Senang sunnah, berat di wajib. Tahajud senang, subuh hilang terus. Ini kayak apa?
Kalau malam tahajudnya Masya Allah, mau adzan tidur sampai jam 8. Allah, yang seperti ini percuma tahajud dia. Kenapa? Karena Allah nggak nuntut, nggak menyiksa seorang karena meninggalkan sunnah. Tapi Allah akan menyiksa seorang karena meninggalkan yang wajib. Dan setan itu senang seperti itu. Senang sodako, padahal utang yang wajib dibayar nggak dibayar-bayar. Sodako senang, Masya Allah. Kenapa? Ada kebanggaan. Inilah Masya Allah saya ini. Tapi utang dia ditagih terus, nggak pernah bayar dia. Ini keliru. Bayar utang wajib, sodako sunnah. Jadi orang cerdas harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dahulukan yang wajib. Ya, ini penting karena banyak dari kita kadang-kadang nggak ngerti itu. Ya, nggak ngerti hal tersebut. Alhamdulillah, insyaallah yakin kita akan datang kita bahas lebih detail tentang zakat emas dan perak serta uang, ya, karena uang ini sama dengan emas perak, dan zakat-zakat yang lainnya serta pembahasan-pembahasan masalah zakat terkait dengan kewajiban. Al-Fatihah binati Allah yafinud dunub yuslu yub yashukuru tahirul qulub wa nasul ahwal wal aqwal wal af'al bi jahi maula bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.